Halo semuanya, selamat datang. Pernah kebayang nggak ada sebuah bahasa yang seluruh identitasnya itu dibangun dari satu kata yang super simple, kata tidak? Nah, hari ini kita bakal menyelami dunia bahasa Dayak Bakatik dari Kalimantan Barat, sebuah bahasa yang punya cerita super unik di balik namanya. Coba deh bayangin sebentar, gimana rasanya kalau nama suku dan budaya kamu justru berasal dari caramu bilang tidak? Ini bukan sekedar tebakan loh, tapi ini adalah inti dari kisah luar biasa yang akan kita bedah sama-sama hari ini. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Nama Bakatik itu ternyata asal-usulnya dari kata kati, yang artinya tidak. Tapi ini bukan karena mereka orangnya pesimis atau gimana ya. Justru karena kata ini saking seringnya dipakai dalam obrolan sehari-hari, sampai akhirnya jadi ciri khas mereka. Keren banget kan, gimana sebuah kebiasaan linguistik bisa membentuk identitas sebuah suku. Sekarang kita lihat petanya yuk. Bahasa ini dipakai sama masyarakat Dayak Bakatik di Kalimantan Barat. Tepatnya di wilayah kayak Kabupaten Bengkayang, Lumar, sampai ke Sanggauledo. Nah, disinilah di tengah rimbunnya hutan Kalimantan, bahasa yang unik ini hidup dan terus berkembang. Oke, di bagian pertama ini kita bakal menyelami bunyi dan kata-katanya yang unik. Kalian pasti bakal kaget ngelihat betapa cerdas dan efisiennya bahasa Bakatek ini dalam mengekspresikan sesuatu. Nah, ini dia salah satu ciri khasnya yang paling tentara. Coba deh perhatiin bunyi atau ngeh kayak di kata siang. Kalau di bahasa Indonesia, kita kan hampir nggak pernah ya nemu bunyi ini di awal kata. Tapi di bahasa Bakatik ini tuh umum banget. Contohnya, ngangel yang artinya kerja atau ngansik yang artinya masak. Sebuah perbedaan kecil yang langsung nunjukin keunikannya. Bahasa Bakatik ini juga efisien banget loh. Kalau di bahasa Indonesia, kita butuh dua kata buat bilang cuci tangan. Nah, di Bakatik cukup satu kata aja, umi. Simpel, padat, dan jelas. Ini bukti kecerdasan bahasa dalam memadatkan makna. Dan yang ini benar-benar cerdas. Ada satu kata yaitu bait. Kalau kamu lagi makan, bait itu artinya enak. Tapi kalau ada orang yang lagi sakit, bait artinya jadi sembuh. Satu kata tapi punya dua makna yang beda banget. Semuanya tergantung konteks. Ini nunjukin betapa kaya dan fleksibelnya bahasa ini. Oke, setelah lihat kata-katanya, sekarang kita coba masuk lebih dalam lagi, kita bedah tata bahasanya. Sebenarnya, gimana sih aturan main buat nyusun kalimat di bahasa Bakatik? Ternyata cara mereka ngebentuk kata kerja itu cukup familiar loh. Mirip-mirip lah sama bahasa Indonesia. Mereka ambil kata dasar terus tinggal ditambahin imbuhan. Bisa awalan kayak me dan be atau akhiran kayak an dan i. Dengan cara ini mereka bisa dengan mudah menciptakan banyak banget kata kerja baru. Nah sekarang kita balik lagi ke bintang utama kita. Kata tidak atau kati. Ternyata ada aturan yang sangat spesifik dan penting banget tentang cara penggunaan kata ini dalam sebuah kalimat. Poin kuncinya tuh ini, kata tidak, yaitu kati, posisinya selalu diletakkan sebelum kata kerja. Jadi mereka nggak bilang kerja tidak atau ngael kati, tapi bilangnya tidak kerja atau kati ngael. Aturan yang simpel dan konsisten ini jadi salah satu pilar utama dalam tata bahasa Bakatik. Sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Karena bahasa itu kan bukan sekedar kata dan aturan aja ya kan? Bahasa itu cerminan budaya, cara kita berinteraksi, bahkan kepercayaan kita. Coba perhatiin angka ini, 34. Mungkin kelihatannya angka biasa aja, tapi angka ini sebenarnya megang kunci buat kita ngertiin betapa kompleksnya struktur sosial masyarakat Bakatik. Jadi 34 itu adalah jumlah jenis sapaan yang mereka punya di komunitas Sebalo. Ada sapaan khusus buat keluarga, buat teman, buat pejabat, bahkan buat profesi tertentu. Ini nunjukin kalau bagi mereka, bahasa itu adalah alat untuk menunjukkan rasa hormat dan menempatkan setiap orang di posisi yang pas dalam struktur sosial mereka. Pertanyaan yang menarik bukan? Masa iya sih satu kata doang bisa merusak hasil panen? Mungkin terdengar aneh buat kita, tapi bagi budaya Bakatik, jawabannya adalah iya. Karena bagi mereka, kata-kata itu punya kekuatan yang nyata. Jadi, dalam tradisi bertani mereka, ada yang namanya pantangan linguistik atau gampangnya kata-kata terlarang. Ada kata-kata tertentu yang pantang banget diucapin di sawah. Dan ini bukan sekedar tahayul loh, tapi keyakinan yang mendalam bahwa ucapan manusia dan alam itu saling terhubung. Contohnya nih, kata tangkel. Kalau sampai ada yang mengucapkan kata ini di dekat sawah padi, mereka percaya itu bisa bawa sial dan merusak hasil panen.
Ini bukti nyata kalau bagi masyarakat Bakatik, bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga punya kekuatan magis dan simbolis. Nah, setelah kita lihat betapa kaya dan uniknya bahasa ini, muncul satu pertanyaan penting. Gimana nasibnya di era modern kayak sekarang? Yuk, kita lihat masa depan bahasa Bakatik. Disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Bangatik itu masih sangat hidup dan dominan. Tapi di sisi lain, arus modernisasi dan pengaruh dari luar itu membawa ancaman kepunahan yang sangat nyata. Inilah kenapa apa yang kita bahas hari ini tuh penting banget. Mendokumentasikan bahasa kaya Bakatik ini bukan sekadar tugas akademis. Ini adalah sebuah upaya penyelamatan warisan budaya, cara pandang yang unik, dan identitas sebuah komunitas, supaya nggak hilang begitu aja di telan zaman. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Saat sebuah bahasa menghilang, kita itu bukan cuma kehilangan kata-kata. Kita kehilangan cara yang unik dalam memandang dunia, kearifan turun-temurun, dan satu potongan mozaik dari keberagaman manusia. Jadi menurut kalian, apa lagi yang ikut hilang bersamanya?